fasilitas ruang bagi pejalan kaki. Pesan moral dari mural. Peduli kesejahteraan hewan melalui aplikasi. Halo Indonesia, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan beragam informasi menarik dan juga inspiratif untuk Anda. Dan tidak hanya itu, dalam segmen bincang hari ini kita akan membahas mengenai bantuan pangan non-tunai, dan inilah Halo Indonesia selengkapnya. Ya pemirsa, sejak awal tahun 2017, para penghuni Rusun Pesaki dan Mogot Jakarta Barat bisa berjalan kaki di area trotoar dengan nyaman. Pasalnya, Dinas Bina Marga DKI Jakarta telah menyiapkan ruang jalan yang cukup lebar di kiri dan kanan jalan menuju tempat aktivitas mereka. Sejak Januari 2017, masyarakat yang keluar dari Rusun Pesaki Daan Mogot Jakarta Barat bisa berjalan kaki dengan nyaman. Pasalnya ruang jalan selebar 4 meter disediakan Dinas Bina Marga DKI Jakarta di kanan dan kiri jalan. Ya, trotoar dengan panjang 750 meter ini menghubungkan gerbang Rusun Pesaki dengan Jalan Raya Daan Mogot. Menurut Riri Asnita, selaku Kepala Seksi Perencanaan Bidang Kelengkapan Prasarana Jalan dan Jaringan Utilitas Dinas Bina Marga DKI Jakarta, pembangunan trotoar di Rusun Pesaki ini adalah wujud kesiapan pemerintah dalam memfasilitasi ruang jalan bagi para penghuni rusun. Karena beberapa tahun ke depan, kawasan ini diperkirakan akan menjadi kawasan yang padat aktivitas dan tinggi akan kebutuhan pejalan kakinya. Tujuan pembangunan trotoar ini sebenarnya mewujudkan jaringan pejalan kaki di kawasan, khususnya Rusun Daan Mogot ya, kawasan daerah permukiman dengan pusat TOD-nya, dengan pusat kegiatan dari transportasinya gitu. Nah, kita harus menghubungkan ini gitu, karena di situ di kawasan rusun ini banyak sekali nantinya pengembangan dari wilayah tersebut. Trotoar Rusun Pesaki ini dibangun dengan nuansa Timur Tengah, yaitu beraksenkan motif segi 6 berwarna hijau di antara ubin polos berwarna merah. Hal ini disesuaikan dengan keberadaan Masjid Raya Besar Jakarta yang terletak di tengah-tengah kawasan rumah susun. Selain dilengkapi dengan ubin pengarah bagi penyandang disabilitas, trotoar ini juga dilengkapi dengan box utilitas dan ducting box sebagai tempat penyimpanan jaringan utilitas. Trotoar yang dibangun selama 6 bulan ini dibuat dengan ketinggian 15 cm dari badan jalan. Dan demi menyempurnakan penampilan, di tahun 2017, trotoar Rusun Pesaki ini juga akan dilengkapi dengan pepohonan di kanan dan kiri jalan yang akan ditanami oleh Dinas Kehutanan DKI Jakarta. Dona Puspita, Syahri Kurniawan, DAI TV. Ya, informasi berikutnya masih berkaitan dengan fasilitas umum. Demi mengakomodir kebutuhan para penyandang disabilitas, Dinas Bina Marga DKI Jakarta telah memasangkan ribuan ubin pengarah di atas trotoar. Ya, ubin pengarah tersebut berfungsi sebagai acuan bagi penyandang disabilitas yang menjadi penentu arah dan peringatan saat mereka berjalan kaki. Jika berjalan di atas trotoar, Anda sudah tidak asing lagi dengan marka penunjuk jalan yang berwarna kuning cerah. Bagaimana tidak, sejak tahun 2016, ubin yang disebut sebagai ubin pengarah ini dipasang oleh Dinas Bina Marga DKI Jakarta pada 48 trotoar yang ada di Jakarta. Sebut saja trotoar Jati Baru yang berada di Tanah Abang, trotoar Daan Mogot yang berada di Cengkareng, trotoar Pluit Karang yang berada di kawasan Jakarta Utara, hingga trotoar di kawasan Rusun Pesaki, Jakarta Barat. Meski sempat terkendala dengan tiang kabel yang berdiri di tengah-tengah trotoar hingga menghalangi pemasangan ubin pemandu, Dinas Bina Marga DKI Jakarta tetap menargetkan bahwa di tahun 2017 ini akan ada lebih dari 40 trotoar yang akan dibangun dengan marka penunjuk jalan ubin pengarah. Di antaranya, trotoar di Jalan Kiai Tapa, Jalan Jatinegara, Kota Tua, Blok M, hingga 42 trotoar lainnya yang ada di berbagai kecamatan.
Hal ini dilakukan untuk mengakomodir kebutuhan para penyandang disabilitas saat berjalan kaki di atas trotoar. Karena sesuai peraturan perundang-undangannya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, memang kita harus mengakomodir teman-teman yang mempunyai kebutuhan khusus ini. Ya salah satunya ya dengan membangun trotoar menggunakan ubin pengarah tersebut gitu. Nah, ubin pengarah ini kenapa kuning warnanya gitu? Karena untuk teman-teman yang mempunyai kebutuhan khusus, dia tidak misalnya tidak terlalu dapat melihat, warna kuning itu bisa menjadi sesuatu yang menjadi penunjuk mereka kalau dia penglihatannya tidak terlalu rusak ya. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas, ubin pengarah adalah jalur pemandu yang dipasangkan pada pedestrian sebagai penghubung antara jalan dengan bangunan yang membantu para penyandang disabilitas dalam berjalan. Hal ini dikarenakan tekstur ubin pemandu dapat menunjukkan arah dan peringatan pada kontur jalan yang berbeda-beda. Tahukah Anda bahwa ubin pengarah ini memiliki motif yang berbeda-beda dan ada makna di balik motif tersebut? Saya akan menunjukkannya bagi Anda. Pertama adalah motif garis-garis seperti ini. Motif yang seperti ini menunjukkan arah perjalanan Anda. Sehingga ketika Anda menemukan garis lurus panjang seperti ini berderet menjadi satu, maka perjalanan Anda masih lurus saja. Tetapi berbeda ketika Anda sudah menemukan motif yang bulat-bulat seperti ini. Karena ini merupakan peringatan atas arah perjalanan Anda. Bisa saja berbelok ke kiri, berbelok ke kanan, atau berhenti pada titik ini. Sehingga para penyandang disabilitas diharapkan lebih waspada ketika menemukan garis yang berbeda ini, karena kontur perjalanannya bisa saja berbeda dari apa yang sudah dilaluinya. Dari kawasan Jakarta Barat, Dona Puspita, Syahri Kurniawan, DAI TV. Kita beralih ke informasi lainnya. Setelah menempuh waktu kurang lebih 1 tahun, Jembatan Penyeberangan Orang atau JPO di Stasiun Tanah Abang resmi beroperasi pada Jumat 10 Maret 2017 kemarin. Ya, dengan keberadaan JPO di Stasiun Tanah Abang, para penumpang kereta rel listrik maksud kami, tak lagi melintasi jalur rel kereta saat akan berpindah peron. Untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan pengguna jasa kereta api komuter lain, PT KCJ membangun Jembatan Penyeberangan Orang atau JPO antar peron di Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat. JPO yang dibangun lebih 1 tahun ini resmi beroperasi 10 Maret 2017 kemarin. Jembatan Penyeberangan Orang atau JPO antar peron yang berada di sisi utara Stasiun Tanah Abang ini memiliki panjang 60 meter dengan lebar 6 meter. JPO ini juga dilengkapi dengan 3 buah tangga manual serta 6 unit eskalator. Sementara di bagian kanan kiri JPO dipasang kaca yang dapat mempermudah para pengguna jasa untuk melihat situasi di sekitar peron Stasiun Tanah Abang. Ya, pengoperasian JPO ini sebenarnya adalah salah satu upaya untuk pelayanan kepada penumpang dalam faktor keselamatan dan keamanan penumpang. Karena selama ini penumpang itu lewat crossingan, makanya dengan adanya JPO itu maka tidak ada lagi penumpang yang akan melewati crossingan. Itu untuk meningkatkan pelayanan terhadap keamanan dan keselamatan penumpang itu sendiri. Selain JPO itu juga nanti dioperasikan juga itu ada hall baru. Ya, di mana kapasitas penumpang saat ini di Stasiun Tanah Abang itu kurang lebih 100.000 penumpang per hari. Kalau tidak ada perluasan, tentu akan semakin crowded di Stasiun Tanah Abang. Makanya perlu ada perluasan, yaitu diciptakan hall baru dan ada crossingan itu dihapus untuk dibuatkan JPO. Itu aja. Kalau menurut saya sih bagus ya. Jadi yang pertama lebih teratur aja orang-orangnya. Jadi kan kalau biasanya orang-orangnya udah kurang teratur, terus pada berebutan keluar. Jadi semenjak ada jembatan penyeberangan ini kita merasa terbantu kan ya. Jadi orang-orangnya lebih pada tertib, lebih teratur, lebih nyaman intinya. Bantu banget, sangat bagus. Kalau bisa semua stasiun dibikin kayak begini, jangan nyebrang antar rel, itu kan lebih nyaman kitanya gitu loh. Bersamaan dengan pengoperasian JPO, bangunan hall baru di sisi utara Stasiun Tanah Abang dengan pintu masuk utama yang dibuka melalui Jalan Jati Baru pun mulai difungsikan. Hall baru ini dilengkapi dengan fasilitas 15 gate elektronik yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi tiket masuk dan keluar Stasiun Tanah Abang. Kedepannya, area hall juga akan dilengkapi dengan perangkat vending mesin tiket secara bertahap.
Dengan adanya JPO dan hall baru di stasiun Tanah Abang, para penumpang KCJ yang ingin keluar menuju pasar Tanah Abang tetap dapat beraktivitas menggunakan hall yang terletak di bagian atas sisi selatan stasiun Tanah Abang. Nova Monika, Reski Adrian, DAI TV. Hijaunya kota Jakarta tidak luput dari tangan-tangan pasukan hijau yang bertugas memelihara seluruh taman di Jakarta. Ya, mereka dibentuk sebagai upaya untuk membantu memberikan pelayanan kepada masyarakat agar dapat menikmati fasilitas di taman ataupun makam dengan nyaman. Inilah pasukan penghijau kota Jakarta. Mereka adalah pekerja harian lepas yang bertugas menata dan memelihara taman-taman di DKI Jakarta. Pasukan hijau direkrut dari masyarakat yang memiliki keterampilan khusus di bidang pertamanan. Sebelum akhirnya diterima sebagai pekerja harian lepas, mereka harus melalui proses seleksi terlebih dahulu. Setelah lolos tahap seleksi, mereka akan diberikan pelatihan lebih lanjut, serta menandatangani kontrak kerja yang berlaku selama 1 tahun. Selain mendapatkan gaji sekitar 3 juta per bulan, mereka juga mendapatkan kelengkapan kerja, BPJS Kesehatan, dan juga BPJS Ketenagakerjaan. Saat ini jumlah total pasukan hijau yang ada di DKI Jakarta sekitar 5.000 orang. Mereka bekerja untuk memelihara 3.000-an taman dan 82 taman pemakaman umum di DKI Jakarta. Setiap orang diberi tanggung jawab untuk memelihara taman dengan luas 2.000-an meter persegi. Itu satu kehormatan, satu kebanggaan, dan satu kehormatan buat saya untuk menjaga lingkungan taman yang ada di sekitar Cengkareng Timur ini dan membersihkan supaya kelihatannya bersih, bagus, indah gitu, Bu. Ya saya harap mereka masyarakat ya supaya dia dapat bermain di area teras ini dengan tenang dan nyaman dan lingkungan yang sangat indah asri ini. Cukup tanggap dalam pelaksanaan tugas ini. Mereka tanpa disuruh pun mereka sudah tahu titik-titik mana yang kelihatannya kotor, yang kurang rumput-rumput juga banyak. Mereka langsung mengerjakan apa yang mereka laksanakan sesuai dengan tupoksi mereka. Kepala Dinas Kehutanan, Jafar Muhlisin menyampaikan bahwa di tahun 2017 ini akan dilaksanakan program penataan dan pemeliharaan secara rutin, serta program pembangunan 22 taman baru yang tersebar di 5 wilayah kota DKI Jakarta. Nah, sehingga tentunya kita berharap bahwa pasukan kita ini masih tetap solid dan kemudian juga tentunya mereka bekerja sesuai dengan tugas fungsinya yang sudah kita berikan kepada mereka sejak awal ketika kontrak. Kemudian harapan kita kepada masyarakat bahwa taman-taman yang sudah dibangun, dilakukan perawatan, kemudian ditata, ini mari sama-sama masyarakat juga bersama-sama kita, bersama pemerintah, termasuk dengan PHL, merawat dan menjaga taman-taman yang sudah kita buat. Tugas merawat taman bukan hanya kewajiban pasukan hijau saja, namun juga kewajiban semua lapisan masyarakat. Gabriela Angelita, Topan Iskandar, DAI TV. Sekitar 5.000 pasukan hijau bertugas memelihara kebersihan dan kerapihan taman di Jakarta yang berjumlah sekitar 3.222 taman. Ya, lalu bagaimana kinerja pasukan hijau di mata masyarakat? Kita simak liputannya berikut ini. Taman yang bersih, rapi, dan indah adalah harapan setiap pengunjung taman. Untuk memenuhi harapan tersebut, Dinas Kehutanan sudah menugaskan pasukan hijau di setiap taman di DKI Jakarta. Dengan adanya pasukan-pasukan penjaga kebersihan taman ini, masyarakat dapat merasa nyaman saat berkunjung ke taman-taman yang ada di DKI Jakarta. Wah, istimewa ya bagi saya orang yang luar kota ya, udah fasilitasnya lengkap, rame, ditunjang sama orang-orang yang memenuhi gaya hidup sehat, dan lingkungan yang bersih, udara yang nyaman buat olahraga jogging di pagi hari. Menurut saya sih udah oke juga, udah bagus, semuanya bersih. Kebersihannya cukup terjaga, semua lingkungan bagus, maksudnya semua masyarakat juga di sini membuang sampah pada tempatnya. Jadi kalau untuk lingkungannya bersih. Bagus sekali ya, saya cukup puas ya sebagai orang luar kota ngelihat datang ke Waduk Pluit ini bersih sekali. Oh, udah bagus kalau menurut saya, rapi, bersih. Kinerjanya bagus. Setiap itu saya lihat setiap berangkat kerja lewat sini, pasukan hijau orange itu bekerja sesuai yang ada. Maksudnya dari lingkungannya juga pun bagus gitu. Maksudnya kerjanya itu benar-benar tanggung jawab dan disiplin. Jadi nggak main handphone ataupun apa, dia tetap kerja gitu. Maksudnya sesuai dengan tanggung jawab mereka masing-masing. Sebagian besar masyarakat merasa puas
dengan kinerja pasukan hijau yang menjaga kebersihan dan kerapian taman di DKI Jakarta. Namun, sudah selayaknya kita sebagai masyarakat yang menikmati fasilitas umum tersebut juga turut memelihara kebersihannya. Tetap dijaga kebersihannya, tetap ditingkatkan, fasilitas buat bermain anak-anak sama orang dewasa ditambahin lagi aja. Untuk kebersihan sih saya udah cukup puas banget ngelihatnya. Harapan saya sih biar lebih tertib aja ya. Kayak banyak yang pedagang-pedagang kalau bisa di tempat yang khusus tempat pedagang gitu. Harapannya semoga tetap terjaga seperti ini, kalau bisa lebih bisa ngejaga lingkungan buat kita juga gitu kan. Maksudnya buang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan sih intinya, lebih bersih lagi, lebih nyaman lagi, bahkan bisa buat penduduk lebih menjaga kelestariannya, menjaga kenyamanan. Gabriela Angelita, Yoga Pratama, Daai TV. Pemirsa jangan beranjak terlebih dahulu, sesaat lagi kami akan berbincang tentang program bantuan pangan non-tunai. Tetap bersama kami di Halo Indonesia. Ya, selamat bergabung kembali di Halo Indonesia dan sekarang kita akan memasuki segmen bincang. Ini topiknya cukup menarik sekali sebenarnya Dika ya, di mana beberapa waktu yang lalu kita mendengar kalau pemerintah Indonesia ini sekarang meluncurkan sebuah program bantuan pangan yang dalam bentuk non-tunai seperti itu. Nah ini dia ya, kalau dilihat sebenarnya bantuannya itu berupa beras dan gulai sembako lah ya. Tapi apakah ini benar-benar efektif? Karena kalau kita lihat bantuan non-tunai ini kan bentuknya barang, pasti dipakai dan habis. Berarti harus bantuannya harus berkala dan berkesinambungan. Nah ini yang akan kita tanyakan ya. Iya, tapi sebelum kita akan membahas lebih lanjut mengenai hal ini, kita saksikan terlebih dahulu tayangan berikut ini. 23 Februari 2017 lalu, Presiden Joko Widodo meluncurkan program bantuan pangan non-tunai bagi masyarakat prasejahtera. Program ini diluncurkan serentak di 43 kota di Indonesia dengan tujuan untuk mengentaskan kemiskinan. DKI Jakarta menjadi salah satu titik fokus pemberian bantuan pangan non-tunai karena berdasarkan data Dinas Sosial ada 200.000 lebih keluarga prasejahtera yang berhak menerima bantuan ini. Bantuan yang diberikan sebulan sekali ini berbentuk kartu ATM bernama Kartu Keluarga Sejahtera yang dapat ditukarkan dengan beras 10 kg seharga 8.500 per kilo dan gula 2 kg seharga 12.500 per kilo di 35 titik elektronik warung yang tersebar di beberapa wilayah DKI Jakarta. Namun sejak peluncuran program ini, baru 10% warga di seluruh DKI Jakarta yang telah menerima bantuan pangan non-tunai. Sisanya masih harus menunggu verifikasi data yang sedang dilakukan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Seperti yang dirasakan Ronasih dan Romilawati, warga Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Di wilayah yang sering terjadi kebakaran ini, tak kurang 400-an warga belum menerima bantuan pangan non-tunai. Mungkin belum diumumin juga, mungkin belum diinformasikan gitu. Ya mudah-mudahan dapat, pengennya sih semoga dapat. Kita semua warga Tambora Jembatan Besi 2 kan, RT 4 RW 4, itu aja harapannya sih. Belum sih, kami semua warga Tambora sini belum dapat kartu itu. Ya harapannya sih mudah-mudahan ya semua dapat, bisa ngebantulah keluarga-keluarga yang miskin gitu. Dengan hadirnya program bantuan pangan non-tunai ini diharapkan angka kemiskinan di Indonesia makin berkurang. Ada yang sudah dapat, ada yang belum. Ada yang mengatakan belum. Nanti kita akan tanya dengan narasumber ya. kita hari ini. Di hadapan kita sudah hadir Ibu Susi Dwi Harini selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dari Dinas Sosial DKI Jakarta. Selamat pagi Ibu Rini. Terima kasih sudah berkenan hadir di sini. Oke, nah Ibu tadi mengenai bantuan pangan non-tunai ini, mungkin kita lihat atau kita ingin tahu backgroundnya terlebih dahulu. Sebetulnya apa yang dilihat oleh pemerintah kemudian akhirnya meluncurkan program bantuan pangan non-tunai seperti ini? Jadi gini, BPNT, bantuan pangan non-tunai ini adalah sebagai bentuk transformasi bantuan pangan dari pemerintah yang semula kita kenal dengan Raskin, beras miskin, atau belakangan dengan Rastra. Nah sekarang mulai tahun 2017 ini
berubah menjadi bantuan pangan non tunai. Nah, BPNT ini adalah sesuai dengan arahan Bapak Presiden ketika rapat terbatas di bulan April tahun 2016 yang lalu, di mana ada 2 arahan beliau, bahwa yang pertama, untuk semua bantuan sosial dan subsidi yang diperuntukkan untuk keluarga prasejahtera ini harus dilakukan dalam bentuk non tunai dengan bekerja sama dengan perbankan. Dalam hal ini Himbara atau Himpunan Bank Negara. Peralihan atau transformasi ini dimaksudkan untuk lebih memudahkan kita pemerintah memantau mekanisme bantuannya dan memastikan bahwa bantuan akan sampai ke penerimanya dengan tepat, seperti itu. Jadi mengurangi penyimpangan seperti itu. Kemudian yang kedua, ini akan mengintegrasikan berbagai bantuan yang masing-masing ada punya kartu nih. Jadi Indonesia Pintar ada KIP, Indonesia Sehat ada KIS, kemudian di daerah juga ada KJP, KJS. Nantinya ini bisa diintegrasikan menjadi satu kartu yang namanya kartu KKS. Seperti ini barangkali ya. Ini yang kita kenal barangkali ini dengan kartu merah putih. Nah, sebenarnya kartu ini sudah di launching sudah cukup sekitar 2 tahun yang lalu. Tapi kalau yang dahulu ini di belakangnya tidak ada strip hitamnya seperti ini dari magnetnya. Kemudian baru sebagai sarana sebagai identitas saja bahwa pemegang kartu ini adalah keluarga prasejahtera yang tercatat dalam basis data terpadu penanganan kemiskinan yang ada di Kementerian Sosial. Nah, penggunaannya seperti apa? Apakah sama dengan kalau kita lihat kan seperti kartu-kartu yang dilakukan biasanya digunakan untuk transaksi seperti ATM atau kartu kredit. Apakah ini bisa digunakan dengan fungsi yang sama? Ya, ini fungsinya lebih ke debit ya. Jadi bisa menggesek seperti itu. Karena setiap bulan nanti kartu ini akan di top up oleh pemerintah sebesar 110.000 per bulan per kakak. Per kakak ya? Yang bisa digesek, yang bisa ditukarkan dengan 10 kg beras dan 2 kg gula. Ini setiap bulan. Ya, cuman karena ini baru pertama awal di 2017 masih banyak kekurangan di sana sini gitu ya, sehingga launching kemarin oleh Bapak Presiden itu tanggal 28 Februari baru bisa dilakukan. Nah, launching yang bulan Februari itu untuk pencairan bulan Januari dan Februari. Seperti itu. Ya, yang saat ini pun sampai bulan Maret ini kita masih pada tahapan distribusi KKS-nya, distribusi kartunya. Sambil kami sudah terima kartu, kemudian pihak Bank BNI sudah menyiapkan agen-agen agen-agen warung yang ditunjuk oleh BNI menjadi agen BNI tempat gesek kartu ini. Oke. Jadi memang bisa digunakan transaksi secara langsung. Nah, tapi sebelum kita menuju ke bagaimana cara mekanisme untuk bisa langsung transaksi di warung ini, mungkin kalau tadi kan kita sempat lihat tayangan juga ada yang belum menerima. Nah, ini sebetulnya mekanisme penyebaran kartu ini seperti apa? Apakah memang masyarakat yang harus proaktif untuk mendaftar, ataukah memang sebenarnya pemerintah sudah punya database yang kemudian kategorinya juga ya alamat-alamat tersebut gitu? Ya, untuk tahapan pertama ini, untuk di awal 2017 ini kita memang datanya kita ambil dari data Siskada 1 yang di BDT di Kementerian Sosial yang kita akses sebatas itu. Jadi kita belum ada penambahan, misalnya ada warga masyarakat yang komplain, kemudian itu belum. Nanti akan kita evaluasi setelah 1 semester. Tidak 1 semester kita lihat apakah warga yang belum menerima itu benar layak seperti itu. Jadi ada proses verifikasi lagi? Oh iya, pasti. Jadi kepada masyarakat nanti setelah setelah Mei atau Juni bisa mendaftar, artinya gini, bisa mendatangi kantor kelurahan untuk menyatakan bahwa saya pemegang KKS yang belum ada ininya. Artinya kalau sudah pemegang KKS ini datanya awalnya memang sudah ada di dalam BDT. Nah, kemudian kalau penerima rastra kan diseleksi lagi seperti itu. Nah, ini nanti pintu masuknya dari kartu ini juga ke kelurahan bahwa saya sebelumnya pemegang kartu ini, tapi bisa menanyakan saya minta dimasukkan menjadi kartu penerima rastra atau raskin. Nah, ini kalau misalnya tadinya tidak punya kartu serupa ataupun tidak punya kartu rastra, apakah masih memungkinkan untuk mendapatkan kartu keluarga sejahtera ini ya? Tapi kita akan bahas setelah jeda berikut ya Bu ya. Kita bersama kami di Ala Indonesia.
Ya, selamat bergabung kembali di Halo Indonesia dan kita masih membahas mengenai bantuan pangan non tunai ini memang sangat menarik sekali karena ternyata kartunya ini sangat canggih sekali ya karena bisa langsung digunakan untuk bertransaksi di agen-agen dan juga warung nanti ya. Nanti kita bahas mengenai warung tadi. Nah, sekarang mengenai kartu ini sendiri nih Bu, kalau sebelumnya bukan atau mungkin belum pernah menerima kartu Rastra ataupun kartu yang sejenis ya. Bagaimana untuk meregister supaya bisa mendapatkan kartu ini? Bagi masyarakat sebenarnya yang berhak memiliki kartu ini sepanjang kriterianya sesuai gitu ya, karena penerima Raskin, Rastra yang masuk BDT ini harus dengan kriteria ada ada indikatornya. Apa indikatornya? Ada 12 indikator, misalnya kepemilikan rumah gitu. Apakah dia masih kontrak atau menempati rumah saudara atau memang rumah sendiri. Kemudian dari sisi penghasilan apakah yang bersangkutan ini memiliki pekerjaan tetap. Kalaupun memiliki pekerjaan tetap apakah cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti itu. Kemudian sarana untuk di rumah apakah tersedia pembagian ruangan, ada tempat tidur tersendiri, WC tersendiri seperti itu, ruang tamu ada pembagian itu, atau memang cukup satu ruangan yang untuk multifungsi seperti itu. Kemudian dari dari sisi penghasilan, kemudian warga masyarakat bisa nggak menyekolahkan sampai penjenjangan yang sesuai penjenjangan terhadap anak-anaknya, ya seperti itu. Banyak indikatornya. Jadi benar-benar harus teliti dan seksama ya. Iya betul. Tepat membutuhkan ya Bu ya. Nah kemudian setelah menerima kartu ini, kemudian bagaimana sih untuk para penerima kartu ini bisa membelanjakan uang yang ada di top up di dalam kartu tersebut Bu? Ya. Jadi gini, setiap bulan karena ini di top up sama pemerintah sebesar 110.000 per bulannya. Tiap bulan nantinya, ini tiap bulan karena ini masih awal-awal, kita masih 2 bulan. Per bulannya nanti digesek di tempat agen BNI atau e-warung yang kita bentuk. E-warung ini adalah warung yang dibentuk oleh pemerintah berasal dari KPM, dari keluarga penerima manfaat Raskin, Rastra. Jadi anggota Rastra itu bagi yang mempunyai warung bisa mendaftarkan diri gitu ya, untuk mendapatkan bantuan e-warung gitu. Saat ini kita sudah terdata di Jakarta itu ada 71 baru yang ini yang sudah terdaftar 71 e-warung ini. Nanti dari e-warung ini diberikan bantuan untuk renovasi warungnya. Jadi yang misalnya tadinya sempit agak dilebarin. Yang kemudian yang biasa yang awalnya misalnya pintunya sempit bisa direnovasi seperti itu. Itu mendapatkan bantuan dari Kementerian Sosial itu sebesar 10 juta rupiah per warung. Per warung ya. Jadi rinciannya itu untuk 7 juta untuk renovasi warungnya, kemudian yang 3 juta itu pembelian rak dan etalasenya. Jadi punya wajah baru lah warungnya. Iya, tulisin ditulisin nanti jadi agen BNI namanya e-warung siapa gitu. E-warung perintis atau e-warung Hairiyah namanya atau e-warung Agus seperti itu. Nah, nanti di warung itu dikelola oleh 10 orang tetangga dari warung ini yang dinamakan Kube Jasa. Kube ini adalah kelompok usaha bersama, jasanya itu dalam arti untuk pengelolaan warungnya. Jadi melibatkan masyarakat sekitar untuk mengelola warung tersebut. Ini menarik sekali ya, saya penasaran sebenarnya bentuknya seperti apa sih warung itu ya dalam tayangan berikut ini. Inilah gerai Iwarung Kube PKH atau Elektronik Warung Gotong Royong Koperasi Usaha Bersama yang diperuntukkan bagi anggota program Keluarga Harapan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Pasca diresmikan secara langsung oleh Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa 18 Agustus tahun lalu, gerai yang pada awalnya hanya menjual kacamata ini juga melayani program penyaluran bantuan pangan non-tunai dari pemerintah. Sebanyak 164 warga pemegang kartu Keluarga Sejahtera Kelurahan Kampung Rawa kini bisa mendapatkan bantuan bahan pangan yang dapat ditukarkan dengan beras 10 kg seharga 8.500 per kilo dan gula 2 kg seharga 12.500 per kilo. Namun sayang pengoperasian e-warung ini masih belum terlaksana dengan baik karena terkendala masalah teknis mesin EDC. Walaupun demikian, petugas tetap optimis bahwa e-warung akan menjadi mini ATM untuk warga sekitar.
karena kedepannya warga tidak hanya bisa berbelanja kebutuhan pokok secara non-tunai, tetapi juga bisa melakukan pembayaran listrik, air, maupun telepon. Dengan adanya e-warung diharapkan pendistribusian bantuan sosial menjadi lebih terarah. Pasalnya, masyarakat penerima bantuan subsidi tidak menerima bantuan secara tunai, tetapi dana yang diterima melalui rekening bank bisa langsung dikonversikan dengan barang yang dibutuhkan, sehingga penyelewengan bantuan sosial bisa diminimalisir. Oke, canggih ya. Canggih. Tapi Canggih dan namanya praktis. adalah e-warong. Itu E-warong. bukan warung. Iya, betul. E-warong itu singkatan dari warung gotong royong. Oh, ternyata ada singkatan. Iya, makanya warung bukan warung. Warong, iya. Iya. Warung itu warung gotong royong, dalam arti di dalam e-warung itu terjadi interaksi gotong royong. Oh, oke. Menumbuhkan nilai-nilai kegotong royongan yang ada di masyarakat. Saat ini Jakarta kan sudah individualis. Jadi ada banget makna di Jadi balik ada itu ya. filosofi dari tertentu. Kube itu adalah itu. Oke, ini kalau kita lihat biasanya nih sejarahnya, kalau orang yang berkembang kalau beras raskin atau apa itu pasti kualitasnya jelek nih. Nah, ya nggak sih? Bagaimana dengan ini? Ya, oke. Jadi gini, pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Sosial yang ditugaskan untuk program BPNT ini bekerja sama dengan Bulog ya untuk penyediaan komoditinya. Kemudian perbankan yang ditunjuk adalah Himbara. Himbara itu adalah himpunan bank negara. Ada 4 bank dalam hal ini BNI, BTN, BRI, dan Mandiri. Untuk wilayah Jawa dan Papua kalau nggak salah itu kerjasama dengan BNI. Untuk itu Jakarta partnernya adalah Bank BNI. Jadi ketika komoditinya ini disiapkan oleh Bulog, ini kualitasnya sudah dijamin karena kalau sekarang kualitasnya sudah packing sudah, jadi sebenarnya sudah disiapkan macam-macam tingkatan, bisa yang kelas premium, medium, sama kelas yang beras biasa. Masyarakat berhak memilih sebenarnya. Tetapi kalau yang untuk KKS ini hanya yang kelas kualitas medium. Medium ya, tapi jadi bisa dipastikan masyarakat walaupun menggunakan KKS tapi makan nasi yang berkualitas. Yang berkualitas. Oke, ini juga untuk kesehatan keluarga. Kita masih akan berbincang lebih lanjut lagi tapi setelah jeda berikut ya Bu ya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia. Baik, kembali di Halo Indonesia dan kita masih membicarakan mengenai pendistribusian dana bantuan pangan non-tunai dan ini sekarang kita sedang membahas mengenai e-warung tadi ya Bu ya. Nah, kalau mengenai barang-barang ataupun bahan-bahan pokok makanan yang dijual di e-warung ini apakah hanya dalam bentuk tadi ada beras dan gula karena memang itu yang dibantu oleh pemerintah atau juga bisa bervariasi sebetulnya Bu? Ya. Jadi di e-warung itu tidak terbatas hanya bantuan yang disuplai oleh Bulog, tetapi di warung ini juga dijual barang-barang kebutuhan pokok yang lainnya. Karena pengelola Kube Jasa ini juga diberikan bantuan untuk membelanjakan, untuk mengisi warungnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat di situ dan bisa dibeli cash seperti itu. Ya, baik. jadi yang hanya yang digesek pakai kartu itu hanya beras dan gula, tetapi kebutuhan lain bisa dibeli cash. Yang tentu saja harganya lebih karena murah ini karena lebih dari Bulog, dari Bulog gitu ya. Termasuk nantinya akan ada daging beku yang di drop dari Bulog untuk dipasarkan di lingkungan mereka. Oke, jadi tidak terbatas hanya dengan beras dan gula saja ya. Tapi sejauh ini sudah berapa banyak e-warung yang bisa digunakan atau bisa melayani masyarakat dan masyarakat juga sudah berapa banyak yang menggunakannya? Ya. Saat ini kita baru membangun 35 e-warung. Ya, memang masih sedikit ya dibandingkan itu jumlah DKI KPM. saja ya? DKI saja. Kita berencana sampai pertengahan tahun ini kita sudah bisa membangun 71 e-warung dan Kube Jasa di DKI Jakarta. Tetapi saat ini kita sudah banyak dibantu dengan agen-agen BNI. Ini warung-warung yang ditunjuk oleh oleh BNI menjadi agen dan ditunjuk oleh Bulog menjadi RPK atau rumah pangan kita. Karena tiga pilar ini saling sinergi gitu. Jadi pemerintah, Bulog dan BNI seperti itu. Jadi saat ini
dari e-warung pun nanti akan menjadi agen BNI dan menjadi RPK atau rumah pangan kita, Bulog. Jadi sudah punya mitra seperti itu, sehingga warung-warung yang ditunjuk oleh BNI ini naik kelas gitu ya. Karena memang selain menjual dagangan yang biasanya, mereka sudah disiapkan edisinya. Mesin edisinya untuk menggeseknya. Dan ini BNI juga sudah menyiapkan tenaga-tenaga yang mendampingi gitu. Jadi memastikan warung-warung ini tepat menggunakan ATM-nya seperti itu. Nah itu dia nih, kadang-kadang kalau kita menggunakan segala hal yang sifatnya teknologi, pasti kan kadang-kadang suka error atau miss. Nah ini bagaimana untuk meminimalisir hal-hal seperti itu terjadi? Ya, di awal memang sudah dilakukan seleksi terhadap jaringannya, seperti itu sudah sudah diseleksi, sudah disurvei sebelumnya bahwa ketika ini menjadi agen sudah harus dipastikan bahwa jaringan yang di situ lancar seperti itu. Sehingga memudahkan masyarakat, artinya mendekatkan pelayanan ini kepada masyarakat. Jadi nggak mungkin ada keluarga yang nggak bisa makan nasi karena mesin ATM-nya rusak ya, atau edisinya rusak ya. Nah, kalau begitu mungkin target berikutnya dan apa sebenarnya tantangan terbesar dalam mensosialisasikan mungkin Bu terhadap kartu ini maupun juga e-warung itu sendiri? Ya. Tantangannya terbesar ini karena program baru ya, beralih transformasi dari yang semula masyarakat itu diberikan dalam bentuk beras gitu ya, beras yang diterimanya seringkali memang tidak utuh karena memang ada kebijakan di lapangan bahwa untuk warga yang tidak menerima dibagi oleh tetangganya yang menerima, artinya istilahnya bagito, dibagi-bagi roto seperti itu. Tetapi sekarang sudah tidak bisa lagi karena penerima kartu adalah pemilik nama yang di sini gitu. Nah ini tantangan terbesarnya adalah jumlah dari KPM dari 2016 ke 2017 itu turun sekitar 5%. Dari 226.000 menjadi 212.000. Ya, dan turun. Nah, penurunan angka ini yang memang berpotensi untuk timbul masalah di lapangan. Karena biasa masyarakat yang biasa nerima kok sekarang nggak nerima seperti itu, gitu kan. Nah, ini juga nanti kita akan data, gitu ya. Kita data yang belum menerima ini apakah memang benar mereka masih layak. Karena kalau dilihat dari status ekonomi, misalnya yang sudah bergerak naik, yang nggak terima lagi lah. Jadi memang secara berkala memang direview lagi ya. Jadi agar tepat guna juga ya. Tepat menerima sasaran. Oke, terima kasih banyak untuk hadirnya. Semoga segera ada progres dan makin banyak masyarakat yang bisa dirangkul dan menggunakan kartu ini ya. Terima kasih banyak Ibu. Baik pemirsa, kita masih punya banyak informasi menarik lainnya, tetap bersama kami di Halo Indonesia. Ya pemirsa, seorang aktivis pelestari lingkungan dari Medan, Sumatera Utara yaitu Panut Hadi Siswoyo menggandeng pelukis mural asal Lituania untuk menyampaikan pesan tentang terancamnya populasi orang hutan di Sumatera. Iya, seperti apa mural karya seniman asal Lituania ini? Berikut liputannya. Ada berbagai cara untuk menyampaikan aspirasi atau kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Bisa berupa tindakan nyata atau juga lewat kegiatan seni, seperti mural. Seperti yang dilakukan Panut Hadi Siswoyo, aktivis pelestari orang utan Sumatera di Medan, Sumatera Utara. Menggandeng pelukis mural dari Lituania, Ernest Zakarevic, Panut Hadi Siswoyo ingin menyampaikan pesan kepada masyarakat tentang terancamnya populasi orang utan Sumatera. Sumatera saat ini adalah spesies yang sangat terancam punah, critically endangered, karena populasinya semakin menurun akibat deforestasi, perburuan, dan juga pembunuhan karena dianggap hama dan juga diperdagangkan untuk satwa peliharaan maupun satwa sirkus, ataupun ada beberapa sanctuary atau kebun binatang yang ilegal, sehingga populasi semakin menurun. Sehingga kita punya inisiatif untuk terus melindungi melalui berbagai cara penyampaian kepada masyarakat, sekaligus juga kepada semua stakeholder, dan kita menggunakan seni juga untuk bisa mempromosikan konservasi orangutan ini melalui berbagai media, misalnya seni mural ini yang digagas oleh Ernest, seorang public artist yang sangat terkenal. Ernest pertama kali membuat mural orangutan di Bukit Lawang Langkat yang menjadi habitat orangutan Sumatera.
Sementara di Medan, ia membuatnya di Jalan Pelaju Medan. Mural ini menggambarkan anak-anak bergembira di atas sebuah becak khas Medan dengan orang utan di atasnya. Mural ini menceritakan tentang harapan besar terhadap generasi muda yang hidup berdampingan dengan orang utan tanpa ada ketakutan di masa mendatang. Now, I think orangutan is an animal which is critically endangered. It's very few places on Earth which we get it, actually just in Borneo and Sumatra, and it's it's very small ecosystems which are constantly shrinking. And I think the conservation of critically endangered animals is extremely important because it's only now when we can act about it. We can't wait another 100 years and see what happens. The solutions have to come now. The engagement have to happen now, and everyone has to. I want people to feel like they have a power to do something about it. Seni mural Ernest memberikan pesan moral kepada semua orang bahwa orang utan perlu menjadi perhatian karena keberadaannya kini terancam oleh gangguan manusia. Jenny Francisca Simanjuntak, Efri Gunanda, DAI-TV Medan. Iya, memelihara hewan terkadang tidak semudah dan semurah yang dibayangkan karena ada banyak hal yang harus diperhatikan agar hewan peliharaan selalu sehat. Dan untuk mengetahui berbagai tips mengenai hewan peliharaan, aplikasi Peto atau Pet Lovers hadir di tengah masyarakat. Nah, seperti apa aplikasi ini dan bagaimana cara penggunaannya? Berikut liputannya. Aplikasi Pet Lovers atau Peto merupakan sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh anak-anak muda di bawah naungan sebuah perusahaan. Aplikasi berbasis teknologi informasi ini bertujuan untuk menawarkan solusi bagi para pecinta hewan guna meningkatkan kesejahteraan hewan peliharaan dan juga pemilik hewan. Aplikasi ini dapat diunduh secara gratis bagi masyarakat yang memiliki telepon genggam berbasis Android atau iOS secara gratis. Pada aplikasi ini terdapat fitur yang memberikan kemudahan bagi para pemilik hewan peliharaan untuk menemukan pemilik hewan lain yang berada di sekitar mereka. Peto itu ada jasa mempertemukan dua pet owners itu ada, jadi mempertemukan banyak pet owners di situ dengan Peto Date itu. Terus ada juga kita jasa adopsinya, jadi semua orang bisa masukin hewan mereka yang misalnya ketemu hewan liar di jalan bisa diselamatin terus bisa ditaruh di aplikasi Peto untuk diadopsi oleh yang lebih mampu misalnya gitu. Gitu sih, ada adopsi, ada services juga. Layanan-layanan itu juga layanan-layanan untuk pet di rumah, misalnya kayak dokter hewan, ada groomers, bisa pet hotel, bisa juga ada layanan pet shop ke rumah juga. Jadi maksudnya bisa beli barang, terus ada e-commerce-nya juga. Salah satu fitur yang terdapat pada aplikasi Peto adalah obrolan yang dapat dilakukan pemilik hewan peliharaan yang satu dan yang lainnya. Ini merupakan fitur utama yang membuat para pengguna dapat mengobrol dengan pengguna lainnya. Ada juga fitur permainan, fitur penyelamatan bagi hewan yang bekerja sama dengan Yayasan Penyelamat Hewan. Jumlah pengguna aplikasi Peto pun semakin meningkat, yang mencapai 7.000 orang. Harapannya ya semoga Peto bisa lebih baik lagi secara produknya dan bisa user Peto bisa lebih happy makanya, lebih gampang, lebih user friendly juga gitu, dan produk kita semakin bagus. Itu sih. Dan bisa lebih menyebar lebih luas dan bisa menolong lebih banyak lagi. Meli Puspita, Hairudin, DAI-TV. Perkembangan dunia teknologi menghasilkan banyak individu kreatif yang inovasinya sangat bermanfaat bagi penggunanya. Salah satunya adalah keberadaan aplikasi Peto. Ya, keberadaan aplikasi ini tidak terlepas dari ide kreatif sang pendiri, Ditya Nandiwardana, yang telah membuat aplikasi ini sejak tahun 2016 dan terus mengembangkannya hingga kini. Ditya Nandiwardana, pria kelahiran 29 tahun silam, yang juga pendiri aplikasi Peto, mengungkapkan bahwa aplikasi Peto yang ia gagas bertujuan untuk memberikan solusi terbaik pemeliharaan hewan berdasarkan teknologi. Dengan aplikasi ini, pemilik hewan peliharaan di Indonesia tak perlu bingung mencari informasi mengenai berbagai hal seputar hewan peliharaan. Ditya memiliki ide untuk membuat Peto sejak Desember 2015. Dan sejak itu, aplikasi Peto terus dikembangkan bersama dengan keenam teman-temannya. Hingga pada bulan September 2016, Peto diresmikan.
Ide awalnya terbentuk sih pas saya lagi melanjutkan studi sama kerja di luar, sempat di Australia waktu itu. Terus saya ada kucing kesayangan, dia meninggal gara-gara nggak bisa cari jodoh buat dia dan cari dokter malam-malam yang masih buka juga. Saya waktu itu nggak ada akses, jadi susah. Gitu sih, jadi kucing saya di Indonesia, saya di sana. Untuk mengembangkan aplikasi ini, Ditya membuka kerjasama dengan semua penyedia produk dan jasa seperti toko hewan, perawat hewan, hingga penyedia keperluan hewan. Peto memiliki fitur-fitur yang beragam, dari fitur pencarian pasangan bagi hewan kesayangan, kesehatan, hotel, adopsi, hingga penyelamatan hewan-hewan terlantar. Peto saat ini juga sedang melakukan inisiasi kerjasama untuk mengajak pemilik hewan maupun pengguna gadget untuk sama-sama mendukung kegiatan melestarikan hewan-hewan yang terancam punah. Kedepannya, fitur ini juga dapat membantu untuk menemukan hewan-hewan yang hilang. Udah jadi apa ya istilahnya, jadi rahmat bagi alam semesta itu udah tugasnya manusia gitu kan, dan agama apapun yang kita anut juga kita harus berbuat baik buat semua makhluk gitu, ya salah satunya ada hewan juga, terutama hewan makhluk yang lebih lemah dari kita. Pengguna aplikasi Peto merasa terbantu dengan adanya aplikasi ini. Salah satunya adalah Adira. Nah, bagus sih, jadi kayak saling pencinta-pencinta hewan bisa saling berkumpul, bisa saling ya bisa kayak tuker-tukeran kayak kesukaannya apa, bisa saling berbicara itu, ngobrol-ngobrol gitu. Nelly Puspita, Hairudin, The ITV. Ya pemirsa, berikut kami akan hadirkan perakiraan cuaca untuk kota-kota besar di Indonesia. Ya pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini. Esok hari kami akan kembali tentunya dengan beragam informasi menarik lainnya. Jangan lupa untuk memfollow Twitter dan Instagram kami di @haloindo.itv. Akhir kata, saya Astia Dika. Dan saya Novandito, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.